Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat ya anak-anak. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, masih di materi klasifikasi makhluk hidup, khususnya submateri kunci determinasi. Nah, tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran selesai, diharapkan peserta didik mampu yang pertama memahami kunci determinasi, yang kedua menjelaskan manfaat kunci determinasi, yang ketiga menentukan jenis spesies makhluk hidup menggunakan kunci determinasi. Nah, klasifikasi makhluk hidup dilakukan dengan cara mengidentifikasi ciri-ciri setiap makhluk hidup sebanyak-banyaknya, kemudian mengerucut dengan ciri yang sama. Nah, pengelompokan ini dapat dilakukan dengan lebih mudah jika dibuat suatu kunci yang berguna untuk mengidentifikasi jenis hewan atau tumbuhan yang belum diketahui. Nah, kunci tersebut dinamakan kunci determinasi. Nah, apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi merupakan kunci yang digunakan untuk menentukan filum atau divisio, kelas, ordo, family, genus, dan spesies makhluk hidup. Kemudian manfaat kunci determinasi. Nah, kunci determinasi bermanfaat untuk menentukan jenis kelompok dan nama hewan atau tumbuhan yang belum diketahui. Nah, kunci determinasi yang sederhana dinamakan kunci dikotom. Apa itu kunci dikotom? Nah, kunci dikotom adalah cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Nah, kunci dikotom berisi deskripsi ciri-ciri organisme yang disajikan dengan karakter berlawanan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci dikotom adalah yang pertama, kunci harus dikotom atau berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lain ditolak. Yang kedua, kata pertama tiap ciri dalam satu kuplet harus identik. Yang ketiga, ciri yang dimasukkan mudah dipahami. Yang keempat, menggunakan kalimat singkat. Yang kelima, setiap kuplet diberi nomor. Yang keenam, pernyataan dari dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Nah, Ibu berikan contoh sederhananya yang mudah kalian amati. Yang pertama ada padi, kemudian jagung, yang terakhir ada mangga. Nah, ini contoh kunci determinasi pada tumbuhan yang akan kita buatkan rumus kunci determinasinya. Nah, Ibu akan memberikan contoh beberapa kuplet. Nah, ini merupakan beberapa contoh kuplet yang Ibu buatkan. Yang pertama, 1A akar tunggang, 1B akar serabut, 2A tulang daun sejajar, 2B tulang daun menyirip, 3A batang bercabang, 3B batang tidak bercabang, 4A tanaman bergerombol, 4B tanaman tidak bergerombol, 5A buah besar, 5B buah kecil. Nah, dari 5 kuplet ini maka kita akan buat rumus kunci determinasinya. Nah, yang pertama padi. Padi memiliki ciri-ciri akar serabut. Kemudian ciri yang kedua, padi memiliki ciri tulang daun sejajar. Dan yang ketiga, padi memiliki ciri batang tidak bercabang. Yang keempat, padi merupakan tanaman yang bergerombol, berarti 4A. Kemudian, padi memiliki buah kecil. Berarti rumus kunci determinasi dari padi yang pertama 1B akar serabut, 2A tulang daun sejajar, 3B batang tidak bercabang, 4A tanaman bergerombol, 5B buah kecil. Nah, yang kedua jagung.
Ciri dari jagung yang pertama 1B, akar serabut. Kemudian 2A, tulang daun sejajar. Dan 3B, batang tidak bercabang. Kemudian 4B, tanaman tidak bergerombol. Kemudian 5B, buah kecil. Nah, selanjutnya mangga. Mangga memiliki ciri yang pertama 1A, akar tunggang. 2B, tulang daun menyirip. 3A, batang bercabang. 4B, tanaman tidak bergerombol. Dan 5A, buah besar. Nah, ini merupakan rumus kunci determinasi dari padi, jagung, dan mangga. Nah, kita lihat bahwa jagung dan padi memiliki banyak kesamaan ciri, sedangkan mangga sangat sedikit kesamaannya. Nah, kunci determinasi juga bisa dimulai dengan pembuatan diagram. Nah, misalnya ada tumbuhan lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Kemudian dari tanaman ini kita buat ciri yang berlawanan. Nah, yang pertama 1A, berspora. Lawannya tumbuhan tak berspora. Nah, dari tumbuhan ini, tumbuhan berspora ada suplir dan lumut. Sedangkan tumbuhan tak berspora ada jagung dan kedelai, terung, dan belinjo. Nah, untuk membuat percabangan, lagi kita bisa perhatikan. Nah, selama anggotanya ada 2 atau lebih, berarti kita harus buat kuplet lagi, yaitu kuplet dari tanaman berspora, yaitu berbatang jelas. Kemudian yang kedua, berbatang tidak jelas. Nah, berbatang jelas ada suplir, kemudian yang tidak jelas ada lumut. Nah, ini karena sudah merupakan tanaman spesies, jadi kita tidak bisa buatkan kuplet lagi. Nah, di dalam tanaman tidak berspora, apakah bisa dibagi lagi dalam kuplet-kuplet? Nah, tentu bisa dibagi lagi, yaitu biji tertutup bisa dibuatkan kuplet lagi, yaitu coba kalian lihat anak-anak, yaitu berkeping 2 dan berkeping 1. Kemudian berkeping 2 ada kedelai, terung, dan berkeping 1 ada jagung. Berarti yang bisa dibuatkan kuplet yaitu berkeping 2. Nah, berkeping 2 kita bisa juga buatkan kuplet lagi, yaitu berbunga kupu-kupu dan berbunga trompet. Nah, berbunga kupu-kupu ada kedelai dan berbunga trompet ada terung. Nah, karena semua, ini di berbunga kupu-kupu dan berbunga trompet, karena semua sudah dalam satu-satu, maka sudah jadi spesies. Kita tidak bisa menambahkan kuplet lagi. Nah, dari diagram tadi, jika ditulis dengan kunci determinasi, maka mendapatkan 1A, tanaman berspora. 1B, tumbuhan tidak berspora. Kemudian 2A berbatang jelas, 2B berbatang tidak jelas. Nah, kita sudah mendapatkan jawaban yang jelas, anak-anak. Yang ketiga, berbiji tertutup. 3B berbiji terbuka. 4A berkeping 2, 4B biji berkeping 1. 5A berbunga kupu-kupu, kemudian 5B berbunga trompet. Nah, dari
dari kunci determinasi ini kita akan buat rumus kunci determinasinya. Contoh nih, Ibu memberikan contoh tanaman jagung. Apakah tumbuhan jagung berspora atau tidak, anak-anak? Nah, tumbuhan jagung tidak berspora. Nah, petunjuknya coba kalian perhatikan. Petunjuknya ada nomor 3. Nah, jadi kita lihat nomor 3. Tanaman jagung memiliki biji tertutup. Jadi, tadi tanaman jagung merupakan tumbuhan yang tidak berspora. Berarti 1B. Dan tanaman jagung memiliki berbiji tertutup, berarti 3A. Dan ini ada petunjuknya. Nah, dan ini ada petunjuknya. Jadi, jika kita pilih berbiji tertutup, maka kita harus ke angka, jadi kita harus ke angka 4. Apakah berkeping 2 atau 1? Jadi, tanaman jagung adalah berkeping 1. Nah, rumus kunci determinasinya 1B, tanaman jagung merupakan tumbuh tidak berspora. 3A, tanaman jagung merupakan tanaman berbiji tertutup. Dan 4A berkeping 2. Kemudian, Ibu memiliki contoh kunci determinasi pada hewan. Nah, hewannya ada cacing, kucing, ikan, kemudian burung, ayam, dan sapi. Nah, ini merupakan kuplet dari determinasi pada hewan. Yang pertama 1A hidup di darat, 1B hidup di air, 2A berkaki 4, 2B tidak berkaki 4, 3A menyusui, 3B tidak menyusui, 4A bisa terbang, 4B tidak bisa terbang, 5A bertulang belakang, 5B tidak bertulang belakang, 6A bernapas dengan paru-paru, 6B tidak bernapas dengan paru-paru. Jadi, rumus kunci determinasi dari kelima hewan yang Ibu sebutkan tadi, yang pertama kita coba cari ciri dari cacing. Nah, yang pertama, cacing hidup di darat, berarti 1A. Kemudian ciri yang kedua, cacing berkaki atau tidak. Nah, jadi cacing tidak berkaki 4, berarti 2B. Yang ketiga, apakah cacing menyusui atau tidak? Jadi cacing tidak menyusui, berarti 3B. Kemudian, apakah cacing bisa terbang atau tidak bisa terbang? Nah, jadi cacing tidak bisa terbang. Kemudian yang kelima, apakah cacing bertulang belakang atau tidak bertulang belakang? Nah, jadi cacing tidak bertulang belakang, berarti 5B. Kemudian, apakah cacing bernapas dengan paru-paru atau tidak bernapas dengan paru-paru, anak-anak? Nah, jadi cacing tidak bernapas dengan paru-paru, berarti 6B. Jadi, rumus kunci determinasi dari cacing adalah yang pertama 1A hidup di air, yang kedua 2B tidak berkaki 4, yang ketiga tidak menyusui atau 3B, yang keempat 4B tidak bisa terbang, kemudian yang kelima tidak bertulang belakang, yang keenam tidak bernapas dengan paru-paru. Kemudian contoh yang kedua ada kucing. Nah, kucing memiliki ciri yang pertama hidup di darat, berarti 1A. Yang kedua, cacing berkaki 4, berarti 2A. Kemudian, cacing menyusui atau tidak? Cacing itu menyusui, berarti 3
A. Kemudian ciri yang keempat, apakah cacing bisa terbang atau tidak bisa terbang? Nah, jadi jawabannya cacing tidak bisa terbang, berarti 4B. Kemudian, apakah cacing bertulang belakang atau tidak memiliki tulang belakang? Nah, jadi kucing memiliki tulang belakang, berarti 5A. Kemudian, yang terakhir, apakah kucing bernapas dengan paru-paru atau tidak bernapas dengan paru-paru? Nah, jadi kucing bernapas dengan paru-paru. Jadi, kunci determinasi dari kucing yang pertama 1A, hidup di darat. Yang kedua, berkaki 4, berarti 2A. Yang ketiga, 3A, menyusui. Yang keempat, 4B, tidak bisa terbang. Yang kelima, 5A. Yang keenam, 6A, bernapas dengan paru-paru. Kemudian ada ikan. Ikan memiliki ciri yang pertama, hidup di air. Kemudian tidak berkaki 4, berarti 2B. Kemudian tidak menyusui, berarti 3B. Kemudian ikan tidak bisa terbang, berarti 4A. Kemudian ikan tidak memiliki tulang belakang, berarti 5A. Kemudian ikan apakah bisa bernapas dengan paru-paru atau tidak? Jadi, ikan itu tidak bisa bernapas dengan paru-paru. Berarti kunci determinasi dari ikan adalah 1B, hidup di air, 2B, tidak berkaki 4, 3B, tidak menyusui, 4B, tidak bisa terbang, 5A, bertulang belakang, dan yang terakhir, ikan tidak bernapas dengan paru-paru. Kemudian contoh yang keempat, burung. Nah, burung memiliki ciri yang pertama, hidup di darat, berarti 1A. Yang kedua, tidak berkaki 4, berarti 2B. Kemudian yang ketiga, 3B, tidak menyusui. Yang keempat, burung bisa terbang, berarti 4A. Kemudian burung memiliki tulang belakang, jadi 5A. Kemudian yang keenam, burung tidak bisa bernapas dengan paru-paru, berarti 6B. Kemudian ayam. Nah, ayam hidup di darat, berarti 1A. Kemudian ayam tidak berkaki 4, berarti 2B. Kemudian ayam menyusui atau tidak anak-anak? Ayam tidak menyusui, jadi 3B. Kemudian ayam bisa terbang atau tidak anak-anak? Nah, jadi ayam bisa terbang. Kemudian ciri yang kelima, apakah ayam mempunyai tulang belakang atau tidak? Jadi ayam mempunyai tulang belakang. Berarti jawabannya 5A. Kemudian yang keenam, apakah ayam bernapas dengan paru-paru atau tidak bernapas dengan paru-paru? Jadi ayam bernapas dengan paru-paru. Kemudian yang terakhir ada sapi. Nah, sapi hidup di darat, berarti 1A. Kemudian apakah sapi berkaki 4 atau tidak? Jadi sapi berkaki 4, berarti 2A. Kemudian apakah sapi bisa menyusui atau tidak anak-anak? Jadi sapi menyusui, berarti 3A. Kemudian apakah sapi bisa terbang atau tidak? Jadi sapi tidak bisa terbang. Kemudian ciri yang kelima, bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Jadi sapi memiliki tulang belakang, berarti 5A. Kemudian yang terakhir, apakah sapi bernapas dengan paru-paru? Jadi sapi tidak bernapas, jadi sapi bernapas dengan paru-paru. Nah, ini merupakan rumus dari kunci determinasi hewan yang Ibu jelaskan. Nah, anak-anak, sebagai bahan diskusi kalian, sebagai bahan diskusi kita hari ini, nanti kalian bisa Ibu berikan satu soal, nanti kalian bisa
diskusikan di Google Classroom atau WA anak-anak. Nah, nanti untuk soal selanjutnya, Ibu akan berikan pada saat kalian diskusi. Nah, nanti agar kalian lebih memahami materi tentang kunci determinasi ini, nanti kalian bisa ada diskusi di Google Classroom atau WA. Nah, anak-anak, sekian pemaparan materi dari Ibu. Untuk hari ini, Ibu akhiri. Ingat, kalian lakukan diskusi di Google Classroom ya, anak-anak. Kemudian nanti setelah kalian selesai diskusi, kalian bisa berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Nah, Ibu ingin menyampaikan untuk materi selanjutnya, nanti kita sudah masuk ke submateri ketiga anak-anak, yaitu tentang klasifikasi 5 kingdom. Nah, baik, karena pemaparan materi hari ini sudah selesai, Ibu akhiri dengan selamat pagi anak-anak, tetap semangat belajar ya, jangan lupa jaga kebersihan, jaga kesehatan kalian. Terima kasih Ibu ucapkan.